paham ketika saya menjelaskan. Bahkan 3 ayat saya tampilkan untuk Anda. Baik, yang pertama, perhatikan dengan baik ya. Apakah Allah Bapa ada menyuruh menuhankan Yesus? Apakah ada Bapa menyuruh menyembah Yesus? Baik. Saya jawab dulu dengan apa itu namanya? Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkan lihatlah dia. Jadi ajaran Yesus harus didengar. Di dalam Yohanes 13, pasal 13, ayat 13 dan 14, ketika murid-murid memanggil Yesus Tuhan, dia berkata, perkataanmu itu benar. Ya. Kemudian dari Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir. Ya, ini Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya menulisnya di dalam kitab Yesaya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab itu Yesus juga disebut Allah. Oke. Yang berikut ya, ayat berikut dari Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat berbicara. Ini bukan manusia yang berbicara ya. Ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah Bapa, malaikat dari surga itu berbicara kepada orang-orang yang menyaksikan ya kelahiran Yesus. Maka ayat 10 dari Lukas 2 ayat 10-11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, kegembiraan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Malaikat pun berkata, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus, juru selamat, Mesias, yaitu Tuhan di kota Daud. Yang kita tahu diberi nama Yesus. Selesai bagian pertama, saya jawab yang kedua. Matius 7, 20, 21 ayat 22. Oke. Supaya tuntas ya. Matius 7, 21, 22. Baik. Judulnya Jalan yang Benar. Saya dari ayat 20, dari ayat 20. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Oke. Ayat ini, Fandi Ahmad, ayat ini ditujukan kepada pengikut Yesus, kepada orang Kristen, kepada orang yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani, bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Ya. Ini diberi kepada orang Kristen, bukan untuk non-Kristen. Perhatikan, kalau non-Kristen itu, maaf, non-Kristen itu jatahnya nggak ada ke dalam surga menurut Alkitab. Itu udah di luar. Tapi ini orang yang tadinya masuk di dalam surga jatahnya, tapi karena buahnya tidak baik, maka mereka ini akan terpental, ditolak ya. Perhatikan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Meskipun Yesus sudah menebus kami dari dosa, tapi perbuatan kami tetap dinilai. Perhatikan ya. Tapi kalau di luar Kristus itu tidak ada dinilai, tidak dinilai oleh Tuhan Yesus karena itu di luar, ya itu di luar. Ini yang masuk ke surga ini, ya itu dinilai. Yang sudah ada di dalam dinilai. Kalau kelakuan tidak baik, buahnya tidak baik dilempar keluar. Maka Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu supaya percaya kepada Yesus. Ya, kehendak Bapa itu supaya orang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan supaya mentaati, ya percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku katanya. Ya di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ya baca. Demi namamu, ini adalah pelayan Tuhan Yesus, dan mengusir setan demi namamu, ini adalah orang percaya yang diberi kuasa, yaitu orang Kristen semua ini, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Iya, ini orang Kristen juga yang diberi kuasa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dari buahnya, tidak baik. Oke, selesai. Ya, selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, ini narasumbernya Pak Pendeta. Baik. Beri dulu tepuk tangan untuk Bang Juma. Ya. Untuk Bang Juma yang ganteng dan viral ya. Baik, kita diskusi malam hari ini dengan syarat hanya Alkitab saja dan tanpa hujatan.
Oke, mantap Pak Pendeta. Izin Pak Pendeta ya, saya Kalau Bang Zuma- sebentar, kalau misalnya nanti ada hujatan dan di luar Alkitab, mohon maaf saya tidak melayani. Oke, itu saja Baik. syaratnya. izin Bang Zuma sama Pak Pendeta, saya mungkin bisa turun aja biar berdua aja dialog ya, Bang Zuma sama Pak Pendeta ya. Kurunda ya. Bantu untuk ini bikin timernya. Oh, bikin timer, baik. Boleh. Ya. Kalau mau bikin timer saya bantu berapa menit ini maunya Pak Pendeta? 5 menit cukup. Ya. Boleh. Tapi silakan dulu openingnya, Kenapa, Bang statement Zuma? openingnya. Kenapa Bang Zuma kaget-kaget? Maksimal 3 menit. Biar nggak 3 menit, terlalu 3 menit. lama. baik. Iya. Ya. Saya Baik. aturkan dulu ya. Izin. Mungkin saya putar kamera aja ya Pak Pendeta sama Bang Zuma ya, biar tidak usah saya kelihatan, nanti Bang Zuma sama Pak Pendeta yang dialog. Begitu. Oke, saya sapa dulu Bang Zuma. Terima kasih sudah naik ke room ini ya. Ya, sama-sama Pak Pendeta. Kita pernah beberapa kali diskusi, tapi saya naik ke roomnya kalau tidak salah itu Handi Selebes. Oh, Handi Selebes. Ya, Tapi boleh. kita hanya diskusi sebentar-sebentar saja seperti itu ya. Dan malam hari ini terima kasih Bang Zuma sudah mau naik ke room ini. Kita akan berdiskusi. Ya, terserah bebas topiknya, tapi sekali lagi saya ingatkan kita hanya Alkitab saja. Saya tidak akan nyebrang ke kitab yang lain. Dan saya harap pertanyaan atau diskusi kita ada ayatnya, ada datanya, dan tanpa ada hujatan. Oke? Itu syaratnya. Ya, saya minta. Jika Bang Zuma bersedia untuk itu, ya kita akan berdiskusi malam hari ini. Silahkan. Ya, opening statementnya, bukaannya silahkan. Baik, boleh Bang Zuma langsung aja ya, karena yang dibahas Bible saja. Iya. Tidak bahas Al-Quran, silakan Gurunda 3 menit. Lanjut. Temanya apa? Sembarang, kondisional Bang Zuma. Apa saja yang Bang Zuma ingin angkat yang penting dalam Bible, silakan. Bebas gitu. Yap, bebas, kata Pak Pendeta. Kalau mau dikasih juga nggak masalah. Kalau misalnya mau dikasih ini topik. Terserah kita topik apa. Tentang penyaliban aja, Bang. Boleh, silakan. Oke. Saya juga live-kan langsung YouTube ini Bang Andi, Dinda Pandi. Siap kan, siap. Iya. Admin saya lagi di Jakarta soalnya. Oh, siap kan, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya diundang untuk berdiskusi dengan salah satu pendeta yang cukup ganteng menurut saya ya. Cakep. Iya. Dan malam ini saya diminta untuk menentukan tema. Saya maunya temanya itu tidak monoton dan sifatnya tidak membias gitu ya. Jadi saya ingin terkait dengan penyaliban saja, karena pemisah antara Islam dan Kristen itu salah satunya adalah terkait dengan adanya materi-materi penyaliban ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan kemudian bahwasanya surah Al-Maidah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi menurut Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Allah, memusuhi utusan Allah, dan juga cenderung membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka yang disalib adalah orang yang melakukan dosa yang memang pantas untuk menerima hukum salib tersebut. Kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 22 dan juga 23, di situ diterangkan bahwasanya apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Sebab
orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi menurut Al-Quran dan juga menurut kitab Ulangan, kitab yang digunakan oleh orang Yahudi, itu yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, begitu juga yang dikutip oleh Paulus di dalam suratnya Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, saya kira ini adalah pembuka bahwasanya 3 kitab ini mengatakan yang digantung di salib itu adalah orang yang dimurkai, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau di Al-Quran dimurkai oleh Allah, kalau di dalam kitabnya Yahudi dimurkai oleh Elohim, dikutuk oleh Elohim. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi Kristen itu Kristus ini dikutuk oleh Theos atau Elohim atau Yahweh dalam pandangan agama Kristen. Sekira cukup. Silakan. Oke, sebentar, tunggu waktunya. Saya cari ayat dulu. Ambil ayat dulu. Siap Pak Pendeta. Ya teman-teman, nontonnya di Komal Bang Zuma ya, di live Bang Zuma. Jangan nonton di sini, live Bang Zuma, nonton di TikToknya tuh. Jangan di saya ini bukan narasumber. Kenapa kayak senang sekali Bang Zuma ini? Gompala Cordoba. Baik, terima kasih untuk Bang Zuma ya. Anda malam hari ini cukup lembut ya dengan saya ya. Tidak garang-garang ya. Memang jangan garang-garang ya. Kita santai saja. Baik. Memang di dalam Alkitab ya, baik dalam kitab Ulangan dan kemudian dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ya, ayat 13 dan 14, bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib ya. Dan betul ya, jangan sampai semalam-malaman, tapi dia harus diturunkan dari situ. Jadi begini, sebelum Yesus itu disalib, sebenarnya Nabi Yesaya sudah memberitahu itu. Artinya salah satu nabi dalam perjanjian lama yang bernama Yesaya ya, dia sudah memberitahukan kepada Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Yesaya supaya Nabi Yesaya itu memberitahukannya kepada orang Israel tentang Yesus ini ya. Coba saya bacakan dari Alkitab saya sebentar. Ini adalah 700 tahun sebelum penyaliban Yesus, diperkirakan oleh para ahli yang menghitung waktu ya, yang menghitung timelinenya, bahwa itu sekitar 700 tahun sebelumnya. Perhatikan dengan baik, saya bacakan Yesaya pasal 53 ya, dari ayat yang berapa ini, saya baca dulu sebentar ya. Itu judulnya hamba Tuhan yang menderita ya. Perhatikan dengan baik. Saya bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Saya lompat saja. Perhatikan ya, ayat yang ketiga dari Yesaya 53 ayat 3, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah ya. Perhatikan, tulah itu ya sama artinya dengan kutuk tadi ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ya, keselamatan kekal sampai ke surga kekal ya, yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah nubuat dari Nabi Yesaya 700 kemudian itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Oke? Itu yang saya jawab. Jadi sehingga kenapa kami tetap percaya Yesus walaupun dia telah dikatakan rela menjadi kutuk, atau mungkin lebih ekstrim lagi dikatakan dia terkutuk. Iya, karena
orang yang berdosa itu dikutuk Allah. Jadi ketika dia melakukan misi penebusan, dia harus rela menggantikan manusia menjadi terkutuk di salib itu. Sehingga setiap orang yang mau percaya kepadanya menerima pengampunan dosa. Oke, itu Kang Zuma jawabannya. Silakan Pak. Sudah lewat waktunya, nggak apa-apa. Oh, Lewat waktu. sudah kelewatan ya, maaf ya. Nggak apa-apa, lanjut. Silakan Bang. Saya belum terlalu pandai ya untuk melihat waktu itu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, jadi kalau kita mendengarkan dari penjelasan saudara kita Pak Pendeta ini, ya betul-betul Kristiani. Kristen itu memang polanya seperti itu. Hanya saja penyaliban ini itu adalah kutuk. Bagi orang Roma, penyaliban itu adalah hukuman bagi mereka yang melakukan permusuhan terhadap negara atau penjahat negara gitu ya. Sedangkan penyaliban bagi Bani Israel itu dilakukan untuk pelaku dosa. Jadi salib ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan Paulus juga mengatakan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti yang tertulis ini larinya ke Ulangan. Nah, di Ulangan yang terkutuk di situ benar-benar dikutuk oleh Elohim. Yang terkutuk di situ benar-benar adalah pelaku kemudian dosa yang mana dosa yang dilakukan itu sepadan dengan hukuman mati. Nah, sehingga untuk membenarkan keadaan ini, orang Kristen harus kemudian mengutip kitab Yesaya 53, Yesaya 7 dan seterusnya untuk memberikan legalitas terhadap penyaliban. Namun meskipun demikian, 100 data atau 1000 data dalam kitabnya orang Yahudi itu cuma tinggal dicocok-cocokkan saja. Tetapi polanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang mengadakan penyaliban itu bukan orang Kristen. Yang mengadakan penyaliban terhadap oknum itu adalah orang Yahudi. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka menyalibkan oknum tersebut bukan karena dosa, bukan karena warisan yang diwariskan kemudian oleh Adam, bukan. Tapi mereka menyalibkan Yesus karena mereka iri dan cemburu kepada Yesus. Iri bukan karena dosa waris, bukan karena ingin menyelamatkan orang banyak, bukan. Mereka berkongkok-kongkok ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Makanya mereka sepakat waktu itu, Yesus ini harus kita bunuh. Karena kalau kita tidak bunuh, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Itu terekam di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jadi berbeda dengan konsep Kristen. Yesus disalib demi untuk dosa-dosa Kristen. Oh, itu nggak nyambung. Yang benar adalah Yesus disalib demi membebaskan mereka dari tekanan dan perampasan bangsa dari orang-orang Roma. Itu alasannya. Demikian. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah kemudian salib itu berkat atau kutuk Elohim? Silakan. Baik. Apakah berkat? Bang Afida, barakallah. Atau kutuk? Ya, Elohim. Ya, disiapkan dulu datanya Pak Pendeta biar kalau sudah siap datanya saya jalankan waktunya. Silakan Pak Pendeta. Oke. Saya baca saja Yohanes 11:45 sampai 57 ya. Injil Yohanes maksudnya ya. Ya, ayat yang dikutip oleh Juma ya. Yohanes 11 oleh Gurunda ya, Gurunda Juma ya. Yohanes 11 45:57. 45:57. Yohanes 11 45:57. Bentar, saya baca dulu, saya buka dulu. Baik, saya bacakan. Persepakatan untuk membunuh Yesus agak panjang, tapi harus jelas kita dengar. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu.
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Kita lompat saja biar cepat ya. Oke. Di mana ini? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mulai dari ayat 53 saya baca. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, yaitu Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berbincang, berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Baik, pertanyaannya tadi, apakah salib berkat atau kutuk Elohim? Ya, perlu saya jelaskan Bang Zuma, setiap kami menjelaskan keberadaan Yesus dari sisi manapun, dari topik manapun, kami tidak lepas dari Alkitab. Jadi jika Anda berpendapat kami cocokologi, kami tidak cocokologi, kami Alkitabiah. Kami berdasarkan setiap ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Sebab jika kami lepas dari Alkitab, maka kami tidak Alkitabiah. Ya, itu untuk diketahui ya. Nah, oleh sebab itu, apapun yang saya sampaikan untuk menjelaskan mengenai penyalipan Yesus, ya, yang menjadi topik kita malam ini, baik dari Ulangan 21, 22, 23, dari Galatia 3, 13, 14, dari Yesaya pasal 53 ayat 3 dan selanjutnya, itu karena memang bagian dari ya fondasi atau fundamen iman Kristen, ya, untuk membangun iman kami. Jadi ya, kalau Anda berpendapat kami cocokologi, sekali lagi saya katakan kami tidak cocokologi, kami Alkitabiah. Baik, kembali ke kondisi Yesus ya. Ada dua versi yang diperhadapkan bagi kita dalam Alkitab ya. Ada kepentingan-kepentingan. Yesus ini ya, di dalam diri Yesus, di dalam misi Yesus itu, dia membawa kepentingan surga, kepentingan Allah atau kepentingan secara ilahi. Nah, sementara ketika Yesus ada di muka bumi, ya, Yerusalem dan orang Israel itu di bawah jajahan kerajaan Romawi. Oleh sebab itu kerajaan Romawi ini datang dengan kepentingan politiknya. Jadi jika tadi Anda berkata bahwa dia disalibkan karena orang iri, orang dengki, takut nanti ya ketika orang Israel percaya kepada Yesus, sementara Yesus ini semakin terkenal, semakin populer, jangan-jangan orang Romawi akhirnya akan menekan orang-orang Yahudi, akan apa itu namanya, membuat suatu tindakan terhadap orang Yahudi. Oleh sebab itu mereka memilih membunuh Yesus itu karena politik. Tapi secara ilahi, kematian Yesus disalib itu untuk menebus manusia dari dosa. Dia rela menjadi kutuk menggantikan manusia yang berdosa itu terkutuk. Nah, apakah salib Yesus itu jadi berkat atau kutuk? Jadi berkat bagi kami. Terima kasih. Bahkan bagi setiap orang yang percaya. Mantap. Iya. Cepat waktu ya. Ya. Udah lewat lama, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Sudah selesai, Pak. Oke, thank you. Iya, baik. Yang saya tahu di dalam surah Paulus itu 1 Korintus 1 nomor 23, di situ dikatakan salib bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan dan bagi non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Di data Yohanes 11, tepatnya di data nomor 51, di situ dikata Yohanes 11 yang tadi, yang 51 nomor 51-nya, di situ kayak apa? Sebagai imam kepala yang bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Sedangkan Pak Pendeta menunjukkan kemudian keinginan matinya Yesus itu untuk dosa-dosa keselamatan Kristen. Tidak ada nyambung-nyambungnya di situ. Itu pola yang dibangun oleh Kristen sendiri. Sedangkan kejadian perkara di TKP, orang-orang yang terlibat terhadap pembunuhan ini sedikit pun tidak ada yang berhubungan dengan keselamatan dari dosa dan seterusnya. Itu nggak ada. Mereka hanya takut bangsa mereka dirampas.
Jadi orang Kristen ini, mau dia apa pendeta kah, mau dia pastor kah, atau apapun titelnya, mereka ini bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda. Mereka yang mengerti tentang kitab Yesaya, mereka yang mengerti tentang kitab Daniel, mereka yang mengerti kemudian kitab Yeremia dan seterusnya. Sebagai ahli, di situ ada ahli kitab, di situ ada orang Farisi, di situ ada imam kepala, di situ ada mahkamah agama, sidang mereka. Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesus? Andai saja nubuat itu ada. Oh, ini kan sudah dinubuatkan di dalam kitab kita bahwa Mesias memang harus mati. Maka kita harus panggil Yesus. Bagaimana saudara Yesus? Ini mau digenapi ini. Apa yang kau firmankan ini sudah mau digenapi. Oh ya udah silakan. Siapa yang menjadi eksekutor bla bla dan seterusnya. Tapi faktanya nomor 57:3 dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang dikatakan 54-nya? Saat itu juga Yesus tidak lagi menampilkan diri di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan dia pergi ke sebuah gurun, ke padang gurun bernama Efraim. Di sanalah dia tinggal bersama dengan muridnya, menghindari agar tidak ditangkap. Jadi nubuatan itu cuman bentukan gereja mula-mula supaya dosa-dosa mereka ini itu berasa diampuni dengan Yesus menjadi korban. Padahal penyaliban itu adalah kutuk Elohim. Penyaliban itu adalah kutuk, bukan berkat. Namanya kutuk, ia mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan berkat. Namanya berkat mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk. Jadi saya minta dalil ke Pak Pendeta, tolong di mana salib itu disebut berkat, silakan. Haleluya, musik dulu. Santai saja ya, santai saja. Haleluya. Kalau masuk di sini joget-joget, pakai joget-joget di sini. Silakan Pak Pendeta. Pas Pak Pendeta mulai ngomong saya langsung kasih timer lah. Silakan Pak Pendeta. Ya santai dulu. Oh iya. Tenang. Kalau dengan si Nandar, si Loading mereka ikut joget ya. Jadi ambil air putih dulu Pak Pendeta. Air putih dulu Pak Pendeta. Ya boleh. Minum dulu. Iya. Kayaknya saya langsung ke inti pertanyaan saja sebentar. Oke. Cari ayat dulu. Kamu jawab ini. Iya, silakan Pak Pendeta. Apakah salib itu menjadi kutuk oleh Elohim atau salib itu menjadi berkat? Oke, Bang Juma, ya Gurunda Juma tetap berkeputusan menyatakan bahwa salib itu menjadi kutuk. Tapi firman Allah di dalam kitab suci Alkitab dan kami imani, kami percaya salib itu menjadi berkat. Dalil yang diminta maka saya tampilkan Kolose 1 ayat 20 ya, boleh dibaca ya. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ya, dan oleh Yesuslah ya, saya terjemahkan langsung begitu, perhatikan ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus ya. Dan perhatikan di Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu Allah dan manusia ya, di mana manusia menjadi seteru Allah karena berbuat dosa. Jadi untuk memperdamaikan itu di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi sudah jelas salib itu menjadi berkat di dalam iman Kristen ya. Gurunda Juma. Baik, masih ada waktu 01 dan 6. Imam besar ya, imam besar berkata hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Artinya imam besar ini mendapat pengertian ya, pengertian yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus.
meskipun imam besar berbicara waktu itu, imam besar ini adalah representasi atau yang mewakili atau yang memimpin pemimpin umat Yahudi yang berpegangan kepada Taurat Musa. Nah, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat itu dibawa oleh Musa. Sedangkan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Artinya, ketika Yesus memberitakan Injil, sebenarnya hukum Taurat ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Yang Allah inginkan bahwa orang-orang Yahudi tidak lagi memakai hukum Taurat, tapi pindah kepada hukum Kristus. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sehingga orang Yahudi lebih mendengarkan imam besar, itu betul. Karena memang mereka menolak Kristus itu Mesias. Mereka menolak Yesus itu datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ya. Kemudian Yesus dikatakan hanya untuk orang Yahudi. Oke, untuk diri Yesus, dia hanya di dalam kemanusiaannya, dia hanya dia hanya datang kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Baik, Pak Pendeta izin. Waktunya habis, Pak Pendeta. Gini, Pak Habis Pendeta. Ya, habis waktunya. Jadi 0259. Lengket itu waktunya. Saya pikir masih. Udah selesai, Pak Pendeta. Makanya diperhatikan. Jadi izin, Pak Pendeta ya. Siap. Biar lebih efektif diskusinya. Saran saya sebagai moderator, Pak Pendeta. Siap. Lebih baik kita tiktokan aja apa yang ditanyakan Bang Zuma. Mungkin setelah begitu. satu dalil ditanggapi lagi oleh Bang Zuma. Supaya tidak Pak Pendeta kehabisan waktu terus untuk menjawab. Boleh. Nah, biar kita juga dapat poinnya, Pak Pendeta. Yang Siap. menyimak di bawah dapat poin, yang teman-teman Kristen maupun Muslim dapat poin. Gitu, Pak Pendeta. Ya. Baik, Silakan, Bang Zuma. silakan apresiasi buat moderator dulu. Iya, jadi pertanyaan saya, apakah bagi Elohim salib itu adalah kutukan atau bagi Elohim salib itu adalah berkat? Itu pertanyaan saya, karena hanya orang Kristen yang menjadikan korban yang ada di atas salib ini sebagai sembahan. Sedangkan pola yang ada, orang yang disalib itu adalah pelaku maksiat, pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Itu oknum yang disalib. Kemudian saudara pendeta membawa Kolose. Kolose itu surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota kuno Frigia. Di sana jelas Frigia ini adalah bagian utara Laodikia. Itu bukan untuk orang Indonesia, tetapi surat Paulus yang khusus untuk orang yang ada kemudian di utara Laodikia, Kolose ini. Dan yang saya minta ini adalah terkait Tuhan. Apakah salib atau oknum yang disalib ini adalah oknum yang diberkati atau justru oknum yang dikutuk? Itu pertanyaan saya, Pak Pendeta. Sehingga berujung kepada keadaan bahwa penyaliban itu adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesucian, mendatangkan kebenaran, mendatangkan keselamatan. Tapi dalil, di mana itu kami bisa temukan dalilnya? Penyaliban itu penghinaan. Penyaliban itu kehinaan, bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah keselamatan. Oknum yang disalib itu adalah pelaku maksiat, yang mana kemaksiatannya itu sepadan dengan hukuman mati. Sehingga orang yang dihukum karena kemaksiatan ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin oknum terkutuk bisa menyelamatkan? Sehingga saya berani mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Tidak ada dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk. Tak ada. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Nggak ada. Sedangkan yang dikutuk ini adalah pelaku maksiat. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Amsal 20 Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Nah, yang makan suap itu Yudas, bukan Yesus. Maka yang memenuhi syarat untuk disalibkan Yudas, bukan Yesus. Karena orang yang disalib ini pertama harus melakukan dosa dulu.
di mana dosa ini sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Yesus tidak melakukan dosa. Kedua, Yesus tidak dikutuk Elohim. Berarti bukan dia. Nah, Yudas melakukan dosa, makan suap. Yudas dikutuk oleh Tuhan, makan suap. Karena yang makan suap itu yang dikutuk. Maka yang betul, yang disalib ini adalah Yudas. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan ada dalil bahwa Tuhan kemudian memberi berkat kepada orang yang dikutuknya sendiri. Silakan. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Gerunda Zuma ya. Jadi apa yang Anda sampaikan itu bagi saya seorang yang membaca Alkitab selama 30 tahun dan sudah diurapi oleh Roh Kudus, Anda tidak alkitabiah dalam hal ini ya. Penjelasan Anda tidak alkitabiah dan itu bagi iman Kristen sangat berbahaya. Sebab itu saya harus menjelaskan, selalu menjelaskan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini ya. Ya, memang benar yang Anda katakan bahwa Yesus tidak berdosa. Kenapa dia disalib? Lalu Anda lebih bersepakat Yudas lah yang disalib itu. Ya, saya tidak tahu Anda sepakat dengan siapa. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yudas itu gantung diri, dia menyesali, ya, tapi dia tidak bertobat. Uang 30 keping uang perak harga dia menjual Yesus, dia lemparkan ke bait Allah. Dan dia pergi dan dia gantung diri, ya, dia tidak bertobat. Ya, memang seharusnya dia harus disalib, ya. Seharusnya dia disalib. Tetapi lihatlah karena politik, imam-imam besar itu berpihak kepada Yudas. Justru yang menyogok itu adalah para imam-imam besar itu, imam besar dan imam-imam itu yang menyogok Yudas. Nah, lalu Yesus ini disalib. Bukan karena dia berdosa, tetapi misi yang dia bawa, ya, firman yang menjadi manusia itu, dia sesuai dengan di dalam Yesaya 53 tadi, dialah yang menggantikan setiap orang yang terkutuk itu, yang digantung di kayu salib itu, dialah yang menggantikannya, ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh keselamatan. Jadi sederhana sekali, ya. Sederhana sekali yang diberitakan oleh Injil, ya. Nah, kemudian apakah Yesus ini hanya untuk orang Yahudi? Saya ulangi. Betul, ya, ketika Yesus ada di muka bumi, dia hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kemudian dia memberi amanat di dalam Matius 28 ayat 19 supaya murid-muridnya pergi ke segala bangsa memberitakan Injil, dan bagi yang percaya itu supaya dibaptis, ya. Nah, oleh sebab itu Injil juga untuk orang Indonesia, ya, Gerunda Juma, ya, untuk orang Indonesia. Untuk setiap suku, kaum dan bangsa dan bahasa, ya. Jadi tidak ada lagi, ya, batasan untuk setiap orang. Oke, lalu kemudian Anda berkata bahwa, ya, orang Yahudi ini ahli Taurat, ahli kitab Yahudi. Itu betul. Tapi ahli kitab Yahudi, mereka itu adalah orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang hanya mempelajari kitab-kitab Yahudi, mempelajari hukum Taurat. Dan mereka ini orang-orang yang melupakan di mana bahwa nabi-nabi telah bernubuat tentang kedatangan Mesias. Sehingga ketika Yesus datang, dia mengajarkan Injil dan dia memuridkan sampai sekarang. Sehingga ketika saya juga berbicara tentang firman Allah ini, tentang firman Tuhan, tentang Injil ini, saya sah di hadapan Tuhan. Apa yang membuat saya legal, membuat saya sah? Ya, kalau Anda mencari legalitas orang yang memberitakan firman, saya kasih di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perhatikan, saya kasih baca. Inilah legalitasnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu menjadi saksi Kristus? Salah satunya berbicara tentang Yesus, tentang Injil keselamatan.
yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi legalitas di zaman Tuhan Yesus ya, maksudnya di zaman kasih karunia ini, legalitasnya kalau orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, bukan baptis air loh. Nah ini legalitasnya Guru Zuma ya. Legalitas saya memberitakan Injil itu adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan saya mengalaminya. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan saya, apakah Elohim ya terkait salib ini adalah kutukan atau berkat? Ini sesi yang ketiga, tapi belum terjawab. Kemudian saudara pendeta mencoba untuk melarikan tema terkait yang disalib itu adalah Yudas. Mungkin mengutip dari Matius 27 nomor 5 dan sampai nomor 8 kali ya. Tapi ada satu hal yang perlu Pak Pendeta pelajari lebih dalam lagi. Sebuah informasi kalau kontradiksi itu sudah meragukan. Matius 27 nomor 5 ini, di situ diceritakan Yudas melemparkan uang, lalu gantung diri. Duitnya dipungut oleh para imam. Imamnya kemudian yang membeli tanah. Itu yang terjadi di Matius 27. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19, yang terjadi di sana adalah Yudas bunuh diri dulu. Yudasnya ini yang beli, Yudas ini yang membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Jadi yang membeli tanah adalah Yudas. Setelah Yudas beli tanah, dia bunuh diri. Sedangkan kalau kita lihat dalam Matius 27, Yudas tidak beli tanah. Yudas melemparkan uang, lalu dia bunuh diri, duitnya dipungut. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas sendiri yang beli tanah. Di Matius 27 nomor 5, imam yang beli tanah. Di Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas bunuh diri, imam beli tanah. Di Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudasnya beli tanah lalu bunuh diri. Kontradiksi. Jadi itu tertolak demi ilmu. Itu tertolak demi ilmu. Iya, harus, kecuali kita ingin gila permanen. Jadi kembali kepada tema, apakah salib ini hukuman bagi orang yang diberkati, hukuman bagi orang yang dikasihi, hukuman bagi orang yang disayangi? Inilah anakku yang kukasihi, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Yohanes 17, Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Yesus. Apakah yang disalib ini orang yang dimuliakan Tuhan, atau yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan? Itu Pak Pendeta. Pertanyaan saya ini yang keempat kalinya saya ulang. Apakah yang disalib ini orang yang dikutuk? Apakah yang disalib ini orang yang diberkati atau orang yang dimuliakan? Kalau yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, maka yang disalib Yudas. Tapi kalau yang dikutuk ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, berarti yang disalib ini adalah Yesus. Sederhana kok itu. Jangan egosentris dulu, jangan ego beragama dulu. Jauhkan dulu ego kekristenan. Kristen itu sudah satu paket. Satu narasi yang begitu dibuang aja. Narasi-narasi begitu dibuang. Ya, 1 Korintus 1 nomor 23. Tidak perlu narasi-narasi sampingan tuh, tidak perlu. Langsung aja ke poin. 1 Korintus 1 nomor 23, salib itu adalah kebodohan bagi Kristen. Itu fakta, itu dalil. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu tentang penyaliban, Kristen tidak akan pernah sampai naik level, tetap pada tataran kebodohan. Ini pertanyaan keempat Pak Pendeta. Ini keempat. Dan pertanyaannya, pertanyaan cuma satu. Apakah orang yang disalib ini orang yang dikutuk Tuhan, atau yang disalib ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan? Jawaban saudara silakan. Oke, kita buka Galatia 3:13. Saya langsung ke poin aja. Semoga Anda dapat menangkap dengan baik pesan ini ya. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan. Sebentar, saya cari dulu ayatnya ini. Oke.
Galatia 3:13 untuk menjawabnya. 13 dan 14. Saya baca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Baik, saya jelaskan. Pertanyaan Guru Zuma yang menanyakan apakah orang yang disalib ini orang yang diberkati atau orang yang dikutuk. Baik, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Tangkap baik ya. Seharusnya Yudas di situ. Seharusnya Yudas di situ. Tetapi lihatlah, Yesus ini mau menjadi kutuk. Perhatikan, mau menjadi kutuk. Ya, Galatia 3 ayat 13 berkata, ya, dengan jalan menjadi kutuk. Karena hanya jalan begitu untuk menebus orang berdosa. Ya. Perhatikan dengan baik. Dosa apa? Dosa kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Kenapa ada kutuk hukum Taurat? Karena pelanggaran terhadap firman Allah, ya, yang ada di dalam hukum Taurat itu, karena hukum Taurat juga adalah hukum Allah, hukum Kristus adalah hukum Allah. Di perjanjian lama itu hukum Taurat adalah hukum Allah, itu dilanggar. Sehingga orang-orang yang melanggar itu terkutuk. Tapi Allah mau menyelamatkan orang-orang yang terkutuk ini dengan cara, ya, anak yang ia kasihi, yang ia berkati, yang kepadanya dia berkenan, Bapa berkenan, itu, ya, diberikannya suatu mandat atau suatu misi untuk penebusan dosa dalam tubuh manusianya. Oleh sebab itu ia mau menjadi kutuk, ya, tapi bukan terkutuk. Nah, ini harus dipahami, ya. Terkutuk dan mau menjadi kutuk adalah dua kalimat yang berbeda. Dan ini tidak hanya karena ayat ini, tapi kalau kita lihat dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang Mesias, tentang Kristus ini, ya, seperti yang sudah dibacakan tentang Yesaya, dia katakan dia tertikam karena pemberontakan kita, pemberontakan orang Israel. Tapi ketika dia datang kepada orang Israel, ya, kebanyakan orang Israel, orang Yahudi menolak dia, ya. Nah, oleh sebab itu siapa yang percaya kepadanya maka dibebaskan dari kutuk, ya, karena Yesus sudah rela menjadi kutuk. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan, ya, dari Guru Dasuma sudah saya jawab, bukan belum dijawab, sudah saya jawab, ya. Oke, terima kasih. Oke. Kita mendengarkan saudara-saudara sekalian jawaban dari Pak Pendeta ini, ya, yang kita hormati. Dia katakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Sekarang, apakah Yesus yang dikutuk oleh Elohim? Karena Paulus sedang mengutip Ulangan 21, 22, 23 ini, dia mendudukkan Yesus sebagai orang yang dikutuk Elohim. Bukan orang yang sedang menanggung kutuk, bukan. Kutuk orang lain, bukan. Tetapi dia sendiri yang kemudian melakukan kemaksiatan yang sepadan dengan hukuman mati. Sehingga Tuhan mengutuknya. Tidak ada kaidah di dalam kitabnya orang Yahudi, keyakinan orang Yahudi, secara ritual atau secara tradisi budaya, di mana mereka mengorbankan manusia demi dosa-dosa mereka. Itu nggak ada. Itu hanya pelintiran orang-orang Kristen yang menginginkan dosa mereka ditanggung sama Kristus. Jadi kalau saudara sudah mengakui bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, ingat, Kristen itu datang belakangan. Ketika Yesus mengajarkan tentang Injil Kerajaan Tuhan kepada Bani Israel, Kristen belum ada. Pendeta, pastor itu belum ada. Yesus berpesan kepada Kristus palsu. Jadi kalau saudara mengatakan yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib itu adalah Kristus sesuai dengan Galatia 3 nomor 13, maka kita sepakat.
Kristus yang dimaksud itu adalah Kristus palsu yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 24 sebagai penyesat. Dan itu adalah tanda atau simbol untuk angkatan jahat. Yesus menerangkan di dalam Matius 12 nomor 38, orang Farisi minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia, Yudas anak manusia, akan berada dalam perut bumi, dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau pendeta hari ini, wahai saudara-saudaraku Kristen dimanapun kalian berada, beliau sudah mengakui bahwa oknum yang disalib ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Yakin dan percaya itu bukan anak Maria, tetapi itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan kepada saya Yesus pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan mengutuknya. Selama Pak Pendeta tidak bisa menunjukkan itu, maka yang dikutuk ini sepakat kita, Yesus namanya, Kristus gelarnya, tapi itu adalah sang penyesat, sibilisisis. Demikian. Anda lihai sekali mempelintir ayat-ayat Alkitab, dan Anda sangat terkenal adalah tukang pelintir ayat Alkitab. Ini netizen yang di bawah yang mengatakan ya. Jadi Anda mendapat predikat mempelintir ayat Alkitab ya, itu netizen yang mengatakan. Saya berkata tadi, yang digantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Tapi mengenai Yesus, dia rela menjadi kutuk. Ya. Perhatikan. Ya, di dalam Yesaya 53, perhatikan dengan baik. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal, perhatikan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi malam hari ini saya melihat Gurunda Juma dengan penjelasannya termasuk orang-orang yang mengira-ngira bahwa Yesus ini adalah orang yang terkutuk. Itu adalah perkiraan, ya. Dan banyak narasi Anda itu tidak alkitabiah, ya. Tapi saya maklumi karena Anda bukan imannya berdasarkan Alkitab. Saya maklumi, ya, tidak mengapa. Tetapi saya tidak akan bergeser juga dari penjelasan, ya, kepada teman-teman semuanya, termasuk kepada Gurunda Zuma, bahwa perkiraan banyak orang sampai sekarang bahwa Yesus ini ditindas dan dikutuk oleh Allah, ya. Lalu mengatakan yang disalib itu Yudas. Ya. Tetapi perhatikan, Yudas tidak bangkit-bangkit. Ya kan? Tapi Yesus ini bangkit. Di sini perbedaannya. Ya. Disinilah perbedaannya, bahwa orang yang benar-benar dikutuk dan yang tidak dikutuk. Kalau orang benar-benar dikutuk, ia tidak bangkit, tentu dia tidak akan masuk ke surga. Ini Yesus bangkit, dan dia dikatakan, ditulis dalam Kisah Para Rasul di hadapan saksi-saksi dia naik ke surga. Jadi jelas sekali Alkitab ini benar-benar memberi penjelasan yang benar sesuai dengan kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu seluruh penjelasan mengenai penyaliban Yesus yang ada dalam Alkitab itu benar adanya. Ya. Yang disalib itu tidak diserupakan, itu Yesus sendiri. Tujuannya untuk pengampunan dosa. Sebab itu Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dialah yang disalib. Karena dialah yang rela menjadi kutuk dan menanggung segala dosa itu. Oke, itu terima kasih. Haleluya. Kita musik dulu ya. Jadi saudara-saudara, dari penjelasan Pak Pendeta dan cara merangkai materi, saya katakan pendeta kita ini masih butuh waktu kurang lebih 100 tahun untuk belajar baik-baik.
Joget dulu Pak. Sile yo al kyal mile 100 tahun ya. Iya. Pertama Haleluya. Lanjut. ada dua kesalahan fatal yang dilakukan. Yang pertama mengutip Yesaya 53. Dinding pertama yang harus dilalui ketika mengutip Yesaya, kitab Yesaya diperuntukkan untuk Yesus adalah Yesaya 1 nomor 1. Ini adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem pada masa Usia, Yotam dan Hezekia. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya khususnya, itu untuk menceritakan raja-raja Yehuda terkait dengan Yehuda dan Yerusalem pada masa Hezekia, kemudian Yotam, Ahaz dan Uzia. Nggak ada zaman Yesus di situ. Bukan zaman Yesus Yesaya itu tembok pertama yang harus kemudian pendeta lalui untuk mengajar jemaat hal-hal yang keliru. Tembok yang kedua yang harus dilalui adalah orang Farisi, ahli Taurat, pun imam kepala, mahkamah agama. 4 komponen terkuat pada masanya ini yang harus dilalui oleh pendeta yang muncul belakangan. Bahwa ketika Yesus mereka ingin salibkan, tidak ada yang mengutip Yesaya. Malah pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus adalah nubuat yang dikarang-karang tahun itu juga. Tadi saya sudah menunjukkan Yohanes 11 nomor 51. Imam kepala tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun ini juga demi bangsa kita. Kalau ini dua-dua tembok ini sudah diseberangi, sudah didobrak oleh seorang pendeta, baru hebat. Kalau belum, harus belajar memplesetkan Bible dulu selama kurang lebih 100 tahun baru hadapi Bang Zuma. Ya, itu fakta Pak. Itu fakta. Ketika saudara pendeta mengatakan yang dikutuk ini, yang disalib ini adalah oknum yang dikutuk, Anda memelintir. Menerima kutuk dengan yang dikutuk itu sama. Anda sedang ingin mengatakan Paulus itu pendusta. Paulus sendiri yang mengutip data. Paulus yang membocorkan, Paulus yang menjerat dirinya sendiri dengan mengutip Ulangan 21 nomor 22, nomor 23. Dengan dia mengutip data di dalam Ulangan 21, 22, 23, itu sama dengan dia sedang menyamakan Yesus itu dengan seorang perompak, dengan seorang penjahat kelas kakap yang dosanya harus seimbang dengan hukuman mati, di mana dia mati karena dikutuk oleh Elohim. Tidak ada di situ Pak, karena dia menanggung kutuk, atau dia kemudian ingin menebus dosa, atau karena dia ingin menyelamatkan orang-orang Kristen. Itu tak ada. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 itu bercerita tentang pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga ia dihukum mati karena dia dikutuk oleh Elohim. Jangankan oknumnya, mayatnya pun menjijikkan sampai mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Silakan dengan pola kekristenan Anda jual Yesus, silakan Anda jual. Tapi ingat sekali lagi, jangan saudara pendeta menjilat ludah yang Anda sudah buang, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kami umat Islam, jangankan kemudian manusia yang dikutuk, malaikat yang dikutuk aja kami nggak mau sembah, apalagi makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Ingat, makhluk yang dikutuk oleh Elohim itu adalah sibilisisis, iblis. Dan Yesus mengatakan bahwa kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ya, terima kasih kalau Anda sudah mengakui bahwa Anda adalah pengikut angkatan jahat. Saya kira begitu Pak Pendeta. Tapi apresiasi dulu. Sile yo al kyal mile. Kali lagi. Haleluya, darah Yesus. Begini, Guru Zuma ya,
saya ini tidak enak mengatakannya, tapi harus saya katakan ya. Anda sangat dihormati di komunitas Anda ya. Jadi saya juga harus apresiasi kepada Anda dalam artian tidak mungkin saya mengucapkan kata-kata yang tidak bagus terhadap Anda. Meskipun Anda termasuk sangat tajam ya, sangat tajam ya, menusuk ke saya ya. Anda berkata saya harus belajar 100 tahun lagi. Betul itu. Ya. Tapi menurut saya Andalah yang harus belajar 100 tahun lagi ya. Kalau begitu Pak Pendeta tolong tunjukkan kepada saya kitab Yesaya di pembukaan penglihatan kepada Yesaya bin Amos ini. Baik. Bercerita tentang Yesus, di mana itu diceritakan? Karena di situ sudah disebutkan nama. Baik. Ada nama di Saudara, situ ya. disebut. Baik. Usia, Yotam, kemudian Hezekia, kemudian Ahaz. Nama Yesusnya di mana terselip, Pak? Silakan. Perhatikan dengan baik apa yang diminta oleh Zuma, saya akan kasih tahu ya, Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Itu sebab saya katakan ya, Gerunda Zuma harus belajar Alkitab 100 tahun lagi ya. Karena satu, Gerunda Zuma tidak memahami timeline, tidak memahami rentang waktu dalam setiap peristiwa. Ya, rentang waktu dalam setiap peristiwa itu sebenarnya runtut, berurutan, tidak tumpang tindih, bolak-balik. Itu satu. Jadi saya harus kasih tahu meskipun tidak enak ini ya, dengan apresiasi saya katakan Bang Zuma tidak tepat di dalam timeline ya, di dalam rentang waktu yang bercerita tentang waktu dan konteks dan peristiwa di dalam Alkitab. Kemudian ketika Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem, tahukah Gerunda Zuma, ketika Yesaya mendapat penglihatan, mendapat pewahyuan tentang Yehuda dan Yerusalem, dia melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan di Yehuda dan di Yerusalem. Dan dia akan melihat di wilayah Yehuda itu, di Bethlehem itulah Kristus lahir, dan ia melihat di Yerusalem dan di sekitar Yerusalem itulah Yesus diadili dan kemudian dia disalibkan. Jadi walaupun Yesaya tidak menyebut nama Yesus di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 ini, tapi kejadian-kejadian di masa yang akan datang di Yehuda dan di seluruh Yerusalem itu Yesaya sudah melihat, mendapat pewahyuan dari Allah sehingga dia bernubuat menceritakannya, sehingga sampailah kita kepada yang namanya Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah itulah Yesus. Bentar, baterai saya lobet. Izin Pak Pendeta ya. Sebentar. Iya. Belum selesai saya. Iya, kok bisa Saya juga ada laporan ini teman-teman, diperkuat komal kita. Saya salah Belum selesai saya, belum selesai. di-report lagi. Sebentar. Silakan Pak, lobet karangannya saya. lanjut lagi. Anda jangan bilang saya mengarang, saya Alkitabiah ya, Gerunda Zuma. Saya sangat Alkitabiah. Anda bersyukur bisa ketemu saya di room ini ya. Anda bersyukur ya, karena saya menjelaskan Alkitabiah. Jadi wawasan Anda bertambah tentang Alkitab ya. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Yesaya bin Amos berbicara tentang Yehuda, berbicara tentang Yerusalem, itu juga sudah melihat juga peristiwa yang akan terjadi ke depan, apa yang terjadi di wilayah Yehuda dan di Yerusalem sekitarnya. Salah satunya adalah kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus, ya, penyalipan Yesus. Itu sudah dia lihat, makanya dia berbicara, bernubuat di dalam Yesaya 9 tadi, bahkan di dalam Yesaya 53. Oke, terima kasih. Ini begini saudara, saya sedikit lengah sehingga baterai saya itu sisa 16. Ini di bawah standar sekali. Ya, jadi bagaimana ini ya?
Ya udah dari Pak Pendeta aja, mau rehat dulu kan, nanti lagi dilanjut, nggak apa-apa, santai aja Pak Pendeta. Iya, mungkin saya harus cari Saya dulu tadi ini mulai butuh dari waktu. angka 8. Baterai saya tadi angka 8. Saya sudah laporan sama Dinda Fandi, di sini mati lampu baru nyala, baru 8%. Oh begitu ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah 49%. Sambil ngecas saya. Ini saya semakin Jadi- turun nih, 15. Aduh, ini radiasi ya. Sebelum innalillah, saya ingin menjelaskan yang tadi Pak Pendeta, boleh? Silakan. Oke. Ya closing aja, silakan Bang Zuma. Ya. Jadi Closing tidak dulu biar kita rehat dulu. Nih, saya takut Iya. ada masalah kalau dipaksakan HP-nya. Ya, jadi tidak ada di antara 4 raja-raja Yehuda yang disebutkan yang hidup sesama dengan Yesus. Jadi penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yerusalem dan Yehuda pada masa dalam zaman bukan dalam zaman Yesus. Penglihatan ini adalah penglihatan tentang Yerusalem dan Yehuda pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, pada zaman Ahaz, pada zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Penglihatan ini, jadi Yesaya 1 itu Pak Pendeta sampai kepada Yesaya 66 itu hanya bercerita zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Tidak ada zaman Yesus. Alamak, tolonglah belajar lagi lah. Jangan mempermalukan jemaat Pak Pendeta. Itu dalil loh. Oke dulu kalau gitu. Zile yo al gal mile. Zile yo al gal mile. Katanya harus Lanjut. Alkitabiah, tapi tidak Alkitabiah. Karena di situ dijelaskan penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan tentang Yehuda Yerusalem pada zaman Hezekia, pada zaman Usia, Yotam, Ahaz. Tidak ada zaman Yesus. Jangankan Yesus, zaman Yohanes Pembaptis saja tidak. Zaman siapa? Tidak diceritakan di situ, nggak ada. Jadi jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak pas. Jadi 2 kesalahan yang dilakukan oleh pendeta. Yang pertama tadi terkait dengan yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesaya 53 diambil oleh Pak Pendeta, di mana itu bercerita tentang salah satu dari raja-raja Yehuda yang disebutkan dalam Yesaya 1 nomor 1. Saya kira begitu. Pada kesimpulannya bahwa salib itu adalah kutuk. Jadi orang yang menerima salib sebagai simbol agama, berarti dia menjadikan kutuk sebagai simbol agamanya. Demikian. Oke. Izin mungkin kita akhiri dulu karena Pak Pendeta juga handphonenya itu sudah loaded kali ya. Ya itu Pendeta. tinggal 11 lagi, turun Ya, terus. nggak apa-apa Pak Pendeta, turun aja, nggak apa-apa. Ditekan. Bang Zuma, kapan kita lanjutkan lagi, Bang Zuma? Nanti komunikasi sama saya Pak Pendeta. Iya. Tenang aja. Siap. Oke, maaf Silakan. tidak dapat menjawab siap. dulu ya, Siap, Gurunda siap. Zuma ya, karena baterai saya nurun terus nih. Ya nggak apa-apa, Oke, nanti sampai jebol ketemu lagi. baterainya. Iya, Ya, makasih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Thank you ya Gurunda selalu. Zuma, thank you Fandi Makasih. Ahmad, thank you. Sampai Siap. ketemu lagi ya. Makasih Ya, Pak. selamat malam. Malam. Ya, silakan kalau mau turun saya mau doa sebentar dan saya akan turun Oh, iya. ini. Iya. Tinggal 10 lagi, aduh. Gimana Pak Pak Di? Pendeta Turun terus. tekan host itu Pak Pendeta sebelah paling kiri bawah ada host tuh. Udah muncul. Nah, ada tanda Belum. panah itu kayak segitiga itu tanda panahnya. Coba ditekan itu. Itu keluar sendiri. Oke. Sebelah kanan atas. Coba. Sudah? Coba dari host dulu, tekan hostnya Ya paling sudah. kiri bawah. Ini yang muncul pengaturan. Bukan yang sebelah kiri Pak Pendeta, host paling kiri bawah. Host. Iya, paling kiri bawah. Host. tekan paling Oke, kiri bawah. host sudah. Udah muncul. Ada yang sebelah kanan atas tuh, paling kanan atas itu bukan titik 3 dia kayak tanda panah. Oke, Itu keluar. sudah. Oh, putuskan lab. Oke. Ya, betul Pak Pendeta. Sorry, saya belum ingatkan. Hei, saya lupa ingatkan tadi yang terakhir.
tolong belajar 100 tahun dulu baru hadapi Bang Zuma. Lupa saya. Astagfirullah. Dari tadi kau ketawa karena sakit sekali perutku. Enggak, takutnya besok muncul belum 100 tahun ilmu masih minim. Masih prematur. Mau hadapi Bang Zuma prematur kali. Belum bisa. Jauh kali kan, jauh kali. Jauh. Jauh. Aku Jauh. pikir ada ilmu Belum dikit. layak. Belum layak kan. Belum. Kanda Bang Zuma lanjut aja solo Bang Zuma, solo live ya. Bisa itu. Kasih aja temanya Dinda, kasih tema. Enggak, ini bukan di Komalku ini Kanda, ini PKN ini. Nanti saya turun, saya tutup live, Bang Zuma lanjut. Teman-teman semua ke Bang Zuma ya. Ini akun Bang Zuma BZ Property, akun terakhir kayaknya, yang lain semua tewas. Teman-teman ke sana semua biar Bang Zuma solo aja, atau mau naikkan kawan-kawan muslim yang lain nggak apa-apa. Teman-teman ke sana semua ya, ke Bang Zuma ya. Dinda Jangan mau tutup turun. Kanda. Iya, saya mau turun. Nanti saya pakai akun Hafiz Ultra kalau bisa naik ke Komal Bang Zuma, nggak apa-apa. Oke, sip. Nah, ya udah Kanda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik aja ke sini moderator. Oke, kita ke Komal Bang Zuma.